Pohon ini punya 12 cabang. Di setiap cabang ada 30 daun. Nah, di setiap daun itu ada 5 buah. 2 buah di atas daun, 3 buah di bawah daun. Yang 2 buah ini kena sinar matahari, yang 3 buah tidak kena sinar matahari. Nah, akhirnya dijawab, ini pohon namanya tahun. Tahun, ya. Tahun itu punya 12 cabang, yaitu bulan-bulan itu. Nah, kemudian setiap cabang atau setiap bulan dia punya 30 daun, 30 hari. Dan di setiap hari ada Bismillahirrahmanirrahim. dongeng apa? Hah? Iya, kemarin sempat samar-samar dengar cerita tentang apa yang dari kitab Fadilah Sedekah, yang siapa seorang wali ya Ustaz, yang ilmunya dipakai untuk pribadinya saja, dia nggak ngajarin ke orang atau dia nggak ajak orang untuk dakwah. Ngobrol soal itu lah, soalnya penasaran juga ceritanya, masih penasaran, kurang jelas kemarin dengarnya. Maksudnya bukan untuk diri sendiri. Iya. Tapi kisahnya begini. Dia ini bergaulnya dengan orang-orang soleh saja, orang-orang baik. Oh gitu. Sehingga orang-orang kelas bawah itu tidak terjangkau oleh dia. Ya, dengan pesantren, dengan sama-sama kiai. Nah, nggak mungkin orang-orang di tepi jalan nih mau datang ke kiai, minder dia. Iya. Atau orang-orang di warung kopi yang kerjanya menghabiskan waktu tertawa-tawa, itu malu dia ketemu sama kiai. Nah, sementara ada seorang wali juga banyak menghabiskan waktunya bersama orang-orang kelas bawah ini yang suka ketawa-ketawa. Orang yang wali ini berpikir, Didan, kayak minum ya. wali ini berpikir kalau dia kenal sama mereka, keakrab dengan mereka, kalau saja nanti satu orang atau berapa orang masuk neraka, ketika diketahui oleh Allah SWT, dia kenal dengan si wali ini, ada kemungkinan wali ini dapat menolongnya naik ke surga. Itu diantara maksudnya. Dan yang diajarkan itu sholat fardu saja. Nggak pernah sholat qobliyah, ba'diyah. Sementara kita ini kan mau belajar agama, kita kenal kita kenal siapa yang mendirikan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah atau sunat rawatib 12 rakaat. Setiap harinya akan diberikan sebuah rumah di surga. Kalau kita sebut rumah itu di surga itu ya istana, karena bahan-bahannya terbuat dari emas, permata. Nah, ini begitu tahu ada seorang alim nggak pernah ngajarin sholat qobliyah, ba'diyah, didatangi sama Abu Yazid Al-Bustami. Agama kok dikurang-kurangin, ngajar agama itu yang sempurna gitu, jangan diajarin cuman satu bidangnya saja, yang wajib-wajib tak, yang sunnah-sunnah buat diajarkan biar orang ini banyak amalnya. Lalu si wali yang hobinya bergaul dengan orang-orang jelek ini ketawa dia. Orang-orang bawah lah. Saya ini bukan nggak tahu urusan itu, justru karena saya tahu mereka ini nggak bakal istiqomah kalau diajarin banyak-banyak. Lihatlah kerjaan mereka saja bersenang-senang, mana mau mereka berpayah-payah ibadah. Sudah sholat fardu saja 5 waktu udah untung gitu. Mudah-mudahan Allah bukakan bagi mereka pintu surga.
Jadi Allah SWT berikan kemampuan pada orang ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Bersesuaian dengan ilmunya. Ada yang ilmunya sampai ke langit. Nah, sampai ke langit ya, dia mampu membaca Al-Quran satu hari satu malam 30 juz. Atau bahkan seperti Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau bulan Ramadan itu siang hari hafal hatam satu kali 30 juz, malam hari 30 juz satu kali. Jadi dalam sebulan itu 30 hari bisa dia 60 kali hatam. Wah, kalau kita, model kita ini mungkin 6 tahun baru satu kali hatam gitu. Bukan nggak bisa, belum mau gitu. Saya yakin kalau sudah mau. Kalau kemampuan otak kita kurang gimana? Sebetulnya jangan bilang kemampuan otak. Otak itu bisa dipaksa. Otak itu mengikut kepada kemauan. Kenapa? Karena otak ini cuma nyimpan. Nah, Allah sudah sediakan di otak ini penyimpanan yang besar. Berapa? Sebanyak buku yang pernah ditulis di muka bumi. Jadi mungkin kita salah ngomong kalau kemampuan otaknya cuma segitu. Bukan, itu kemauan dirinya. Kalau otak ini ibarat lemari. Berapa saja yang disimpan, dia simpan. Dan kapasitasnya sudah diukur oleh Allah. Dan semakin diisi dengan hal-hal positif, dia semakin produktif. Ya. Begini. Semakin diisi ilmu, semakin ada dokter ahli otak yang saya jumpai di klinik di Jakarta. Sel otak itu sama, tidak berkurang, tidak bertambah. Orang kalau mempelajari ilmu baru, sel otaknya tidak bertambah. Yang berubah apanya? Serabut. Serabut itu begini, ibaratnya begini. Ibaratnya jaringan ya. Jaringan. Kalau bahasa dia serabut. Serabut inilah berfungsi untuk membuat file baru, folder baru. Misalnya judulnya memanah. Yang tadinya seumur hidup belum pernah belajar memanah, sekarang belajar memanah. Foldernya ada di sini. Ilmu-ilmunya ada di sini. Teknik-tekniknya. Terus dia belajar bela diri misalnya, baru belajar bela diri, maka tambah lagi serabut. Tapi kalau orang cuma belajar sedikit saja, sel otaknya sama juga, tapi serabutnya sedikit, karena serabut untuk nyimpan ilmunya nggak ada. Ya, apa yang mau disimpan gitu? Jadi ilmu bertambah, serabutnya memanjang ya. Ibaratnya kayak gitu. Bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Ya kalau disebut serabut ya kayak serabut gitulah. Nah, iyalah. Saya nggak pernah lihat, cuman ahli otak Kita ini yang bilang aja mengatakan. jaringan lah. Ya, suka-suka aja. Jadi selanjutnya yang tadi. Ya akhirnya Syekh yang alim tadi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami di itu sudah sini berdakwah sama orang-orang kere sini, biar pernah dakwah ke orang-orang jelek kan. Akhirnya dikenalkan, kalian semua sini, saya ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Orang-orang ini selama ini baru kenal namanya saja. Sekarang kok ada Syekh besar datang ke tempat kita ini. Begitu dia mengenalkan diri, satu tempat hiburan ini semua bertobat saat itu juga. Wah. Os, Pika, tersenggol nanti. Jangan dekat-dekat situ. Nah. Jadi dia nggak pernah berdakwah dengan orang-orang jelek, tapi sekali mengenalkan diri karena memang kewaliannya tinggi. Wah, baru mengenalkan diri saja udah tobat satu tempat hiburan itu. Apalagi kalau ngomong baru mengenalkan diri. Bahkan dalam satu kesempatan Syekh Abu Yazid Al-Bustami bermimpi, yang mana mimpi itu adalah sebuah ilham. Apa?
yang disampaikan di ilham itu, Abu Yazid, malam ini atau hari ini adalah hari raya buat orang Nasrani. Di depan rumahmu ada gereja. Kalau kau berani masuk ke gereja itu, Allah akan tunjukkan kebesarannya kepadamu. Setelah itu bangun tidur, waduh, ini ada tantangan ini, ilham ini. Kira-kira apa ya yang tanda-tanda kebesaran Allah yang mau ditampakkan? Kalau saya masuk, resikonya mati saya. Ini kan hari raya mereka. Saya masuk ini untuk apa? Tapi kalau saya tak masuk, saya makin penasaran. Kira-kira kebesaran Allah yang mau ditunjukkan pada saya apa? Akhirnya masuk sajalah. Di situ Baba, pendetanya udah berdiri di mimbar. Jemaatnya sudah nunggu. Tidak kunjung dimulai itu acara. Akhirnya jemaatnya protes. Kapan dimulai acara? Kami udah lama nunggu. Kata pendetanya, saya tak bisa mulai. Saya lihat ada satu orang pengikut Muhammad di sini. Pengikut Muhammad yang mana? Bagaimana kau bisa mengenalinya? Oh, lain. Jidat dia lain dengan jidat kita. Jidat kita mulus, tapi di jidat dia ada bekas sujudnya. Panggil ke sini. Dipanggil. Ditanya, kenapa kau masuk ke sini? Ada urusan apa? Maka dijawab terus terang, saya baru dapat ilham. Hari ini adalah hari raya kalian. Kalau saya berani masuk ke sini, Allah akan tunjukkan kebesarannya. Maka saya penasaran kebesaran apa yang mau Allah tunjukkan pada saya. Oh begitu. Kamu sudah berani masuk sini, ya sudah. Diberi satu tawaran. Saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan. Jika dari pertanyaan-pertanyaan itu satu saja nggak bisa kau jawab, kau akan keluar dari sini dalam keadaan tidak bernyawa. Artinya kami bunuh kau. Lalu Syekh Abu Yazid jawab, baiklah, silakan bertanya. Banyak pertanyaannya, yang saya ingat hanya sedikit saja. Apa itu satu yang tak ada duanya? Oh, itu Allah. Dialah satu, tak ada duanya. Oke. Apa yang dua tak ada ketiganya? Oh, itulah siang dan malam. Selain siang dan malam tak ada lagi waktu. Apa yang tiga tak ada keempatnya? Kemudian apa yang empat tak ada kelimanya? Ada apa yang lima tak ada keenamnya? Empat tak ada kelimanya, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran. Ini tidak ada lagi kitab selain empat itu. Apa yang lima tak ada keenamnya? 5 waktu sholat. Apa yang keenam tak ada ketujuhnya? Yaitu 6 hari waktu untuk menciptakan langit dan bumi. Itu 6 hari saja. Kemudian apa yang ketujuh? Yang 7 tak ada kedelapannya. 7 tak ada kedelapannya, yaitu 7 lapis langit atau 7 lapis bumi. Apa yang 8 tak ada ke-9-nya? 8 orang malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Tak ada ke-9. Apa yang 9 tidak ada ke-10-nya? Yaitu mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa ini kalau nggak salah ada 9 atau 10. Jadi bukan hanya tongkat saja. Tongkat dipukulkan ke laut, tongkat dipukulkan ke batu. Kemudian ada belalang,
dengan perkataan Nabi Musa datang belalang di istana Fir'aun. Seluruh tempat ada belalang. Kemudian darah. Semua air jadi darah di kerajaan Fir'aun. Kemudian kutu. Habis itu didatangkan kodok lagi. Di tempat tidur ada kodok. Di kursinya Fir'aun ada kodok. Semua kodok. Menjijikkan. Apa yang 10 tak ada 11-nya. Apa yang 11 tak ada ke 12-nya. Dan seterusnya. Ini kalau kita dengar kisah dari Syekh Umar Abdul Kafi dari Mesir ini, baru kita bisa hafal lagi. Tapi tak ada terjemahannya, sayang. Lalu kemudian, oh bukan Syekh Umar Abdul Kafi, lupa saya. Terus apa itu pohon? Pohon ini punya 12 cabang. Di setiap cabang ada 30 daun. Di setiap daun itu ada 5 buah. 2 buah di atas daun, 3 buah di bawah daun. Yang 2 buah ini kena sinar matahari, yang 3 buah tidak kena sinar matahari. Akhirnya dijawab, ini pohon namanya tahun. Tahun, ya. Tahun itu punya 12 cabang, yaitu bulan-bulan itu. Nah, kemudian setiap cabang atau setiap bulan dia punya 30 daun, 30 hari. Dan di setiap hari ada 5 waktu sholat. 3 waktu tidak disinari matahari, yaitu maghrib, isya, dan subuh. 2 waktu disinari matahari, yaitu zuhur dan asar. Lagi banyak pertanyaan, semua dijawab oleh Syekh Abu Yazid. Kemudian selesai. Sebelum saya dibolehkan pergi, saya mau tanya satu hal. Bolehkah? Boleh. Maka Syekh Abu Yazid bertanya. Saya akan bertanya, apa itu kunci surga? Lalu pendeta ini diam. Lama terdiam sampai jemaatnya mengatakan, "Syekh, kalau engkau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau engkau tahu, kenapa lama menjawabnya?" Kata pendeta itu, apa yang dia tanyakan, aku betul-betul tahu jawabannya. Cuma yang aku pikirkan adalah kalian. Resikonya besar. Bila aku jawab ini, resikonya besar. Kata jemaatnya, dari dulu kami selalu bersama engkau. Sekarang pun kami akan bersamamu. Kemanapun Anda pergi. Baiklah, kalau begitu ku jawab. Berteriaklah dia di dalam gereja itu. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tuh jawabannya. Hari itu, karena Syekh Abu Yazid sudah berani masuk ke gereja itu, Allah sudah tunjukkan kebesarannya. Satu gereja hari itu masuk Islam. Gereja itu berubah jadi masjid saat itu juga. Nah, ini wali ini nggak bisa diremehkan. Dia tidak ingin jadi pejabat, tidak ingin jadi anggota dewan. Dia hanya puas berhasil dekat dengan Allah. Sudah puas. Walaupun ada duit tak ada duit sama saja. Tapi sekali dia berbicara, Masya Allah, itu luar biasa. Ya, mungkin zaman sekarang masih ada wali juga. Cuman kita nggak tahu yang mana yang wali. Banyak yang berpakaian seperti wali, tapi kita belum pasti dia wali betulan apa enggak. Kalau lihat dari kulitnya aja nggak bisa ditebak ya. Ya, itu namanya kulit wali. Tapi kalau orang yang pandangannya tajam, dari wajahnya saja bisa dilihat wali katanya bercahaya ya. Dari wajahnya tuh kelihatan bersinar, beda dengan orang-orang biasanya. Ya, bersinar.
Tapi sinarnya tidak seperti sinar lampu. Sinar ilmu. Ilmu bukan berarti dia banyak ngomong, bukan. Tapi dia banyak takut kepada Allah. Dari takutnya dia kepada Allah itulah orang yang sama-sama punya ketakutan kepada Allah, dia bisa merasakan ini aura, cahaya, nurnya itu ada pada gaibnya itu. Ibarat magnet. Magnet itu tidak nampak. Dia punya dorongan tidak nampak. Begitu didekatkan, kalau dia saling menarik, nah langsung dekat. Kalau saling mendorong, terasa dia dorongannya. Tidak nampak. Tidak nampak tapi ada. Tapi ada. Saya sampai sekarang masih kagum dengan magnet itu. Kalau orang mengatakan apa yang tidak bisa kulihat berarti tak ada. Nah, memangnya dia bisa melihat daya dorong dan daya tarik Daya magnet. tariknya mana ya? Nggak ada yang bisa lihat kayaknya. Nggak bisa bantah lagi. Itu seperti makhluk halus ya. Nah, kalau Seperti makhluk halus kita bisa ceritakan aja, Nah. tapi nggak ada. benda kerasnya ada, Nah, tapi kekuatannya tak nampak. nah. Dirasakan saja dia. Itulah yang disebut roh ya. Ya, hampir-hampir lah. Rohani seperti itu. Bagaimana rohani? Roh itu di mana? Dulu pernah ada percobaan orang yang sedang sekarat. Dia mau tahu. Kita mau tahu rohnya itu kayak apa. Maka orang sekarat itu dimasukkan dalam peti kaca, dikunci rapat-rapat, tak ada udara yang Biar bisa. dia cepat mati. Bukan. Biar kalau rohnya keluar, dia tidak bisa keluar dari kaca itu. Oh. Rupanya orangnya sudah mati, dan nampak juga rohnya. Nggak bisa dilihat rohnya. Ustaz, aku pernah dengar juga, katanya sih, bila satu kampung, misalnya satu kampung ini ada banyak lah orang maksiat di kampung itu. Tetapi ada satu orang alim ulama di dalam itu, satu orang saja. Ini katanya bisa menghilangkan bala satu kampung ini. Kecuali alim ulama ini pergi, baru satu kampung ini kena bala atau kena azab itu. Kayak gimana itu? Benar nggak kayak gitu? Bukan begitu. Tapi bergantung pada perbuatan si alim tadi. Kalau alim ini terus buat perbaikan, dia panggil orang untuk belajar agama walaupun di tempat maksiat seperti itu, maka musibah tidak akan Allah turunkan di situ. Tapi kalau si orang alim itu diem saja, banyak wirid saja, la ilaha illallah, Artinya lebih mementingkan dirinya, nggak masa bodoh dengan orang lain. sebodoh dengan orang lain, maka azab akan didatangkan. Berarti ceritanya kurang lebih kayak tadi ya, Ustaz ya. Yang dia cuma mementingkan orang-orang pandai aja dalam agama, untuk orang-orang yang nggak pandai itu dibiarkan aja gitu. Ya. Ya begitu ya. Kalau Allah ini suka orang perhatian dengan orang lain. Apa yang diperhatikan? Nasibnya nanti. Itulah Nasibnya nanti di surga atau di neraka. Kalau perbuatannya sekarang sudah nampak dia ahli neraka, segera dia usaha datangi orang itu, ditegur bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau hikmah nggak bisa, disindir-sindir nggak bisa, dinasehati. Kalau dinasehati tetap juga nggak tersentuh, maka dengan berdebat. Kalau dia biasanya nggak tersentuh itu, dia suka mendebat, maka wajadilhum billati ahsan, maka lawanlah dia dengan hujah yang lebih baik. Hujah itu argumen yang bisa mengalahkan.
Jadi argumen ini penting. Perang argumen ini penting. Rasulullah dan para nabi sebelumnya juga perang argumen. Nabi Ibrahim perang argumen dengan raja. Tapi sayangnya walaupun raja ini kalah argumen, tetap dia tidak mau ikut Nabi Ibrahim. Karena mana ada raja ikut sama orang kiri gitu. Nah, Mana ada raja takut sama rakyatnya. Kalau orang sekarang bilang apa kata dunia, takut pamornya Turun. nggak ada lagi. Padahal dia di atas atau di bawah nggak ada hubungannya dengan pamor. Ada orang kecil pamornya kuat, ada orang besar pamornya kuat juga. Begitu dia turun, pamornya tetap ada karena dia apa? Memang berjiwa besar. Maka dia menjaga pamornya itu dengan jiwanya, bukan dengan posisinya. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa ini punya apa nih? Jabatan nggak punya, keluarga nggak punya, orang tua cuma punya ibu saja. Bapak dia tak punya, istri tak ada, kendaraan tak ada. Pernah disampaikan oleh Hawariyun. Hawariyun itu murid-murid dekatnya Nabi Isa. Wahai Nabi Allah, kami berencana menikahkanmu dengan seorang wanita. Maka jawab Nabi Isa, apa? Ngapain kalian nikahkan saya? Kalau saja aku sempat menikah lalu punya anak, maka saya akan mencintai anak itu kalau dia hidup. Kalau dia mati, maka saya akan bersedih karena kematiannya. Jadi sedih saya bukan karena Allah. Kalau dia hidup saya cinta, cintanya bukan cinta kepada Allah lagi. Akan berpaling saya, perhatian saya berpaling dari Allah SWT. Kalau begitu kami ingin Anda punya kendaraan, kami belikan keledai. Wah, nanti kalau aku punya keledai sibuk saya, sibuk ngurusin cari makannya, sibuk memandikannya, pokoknya merawat. Akhirnya berkuranglah urusan zikir kepada Allah Taala. Jadi orang ini, Nabi Isa ini orang yang tak mau sedikit pun berkurang hubungannya dengan Allah gara-gara makhluk. Maka Nabi Isa ini disebut Ruhullah. Rohaninya ini sudah nggak terhalang lagi dari Allah. Maka Allah kasih keistimewaan kepada Nabi Isa ini apa? Dia bikin burung-burung dari tanah, patung burung dari tanah. Ketika beliau tiupkan, Allah akan meniupkan ruh dengan izinnya kepada burung tanah itu. Jadilah dia burung. Terus Allah beri dia kuasa untuk menghidupkan orang mati. Artinya dengan isyaratnya Allah akan hidupkan orang mati tersebut. Yang menghidupkan tetap Allah. Maka untuk memberitahu kepada manusia saat itu, dia datang ke kuburan anaknya Nabi Nuh. Siapa? Sam bin Nuh. Jadi jarak Nabi Isa dengan Nabi Nuh ini udah ribuan tahun. Jadi Sam ini dikubur udah lama. Lalu ditepuklah kubur Sam bin Nuh ini. Qum biidznillah, bangunlah dengan izin Allah. Lalu dari dalam kubur keluar sesosok sambil mengibas-ibaskan kepalanya, banyak tanah. Siapa yang bangunkan saya ini? Kulitnya hitam karena lama di tanah. Saya yang bangunkan kamu. Saya ada hajat kepadamu, ada keperluan. Saya pengen tahu rasanya kematian yang kau alami dulu gimana. Waduh, walaupun sudah ribuan tahun aku dalam kubur, sakitnya sakaratul maut itu masih terasa sampai sekarang. Nggak pernah aku lupakan itu.
suatu kali ketika Siti Maryam sudah meninggal, beberapa hari sesudahnya, Nabi Isa ketemu ibunya di dalam mimpi dan bertanya kepada ibunya, "Mak, gimana rasanya dicabut nyawa itu?" Kata ibunda Maryamnya dalam mimpi itu, "Waduh, rasanya kayak sembilu yang digantung dari langit ke bumi, lalu kau turun berpegangan dengan sembilu itu turun ke bawah." Ilunya itu. Begitulah, bayangkan saja itu. Tahu sembilu dah. Tahu. Bambu. Kulit bambu. Bambu yang di Kulit bambu. kulitnya itu disayat. di situ, disayat kayak silet itu. Kau udah pernah kena itu? Ini Pegangan. dari bumi ke langit, ini sembilu ini dibentang begini, lalu dipakai kita pegangan untuk turun. Sut gitu. Itu biar berapa tebal daging itu putus itu. Nah, tapi Rasulullah SAW meminta kepada Allah, mudahkanlah bagi umatku siksaan sakaratul maut, timpakan semua sama saya. Jadi kematian Rasulullah SAW kematian yang terberat demi menanggung beratnya siksaan sakaratul maut. Maka umatnya sekarang ada yang sambil tidur mati. Nah, ini sudah dimudahkan oleh Rasulullah, sudah ditanggung semua. Coba kita punya nabi kayak gitu hebatnya, gak mau ada umat yang kesulitan, dia rela menanggung beban itu semua, walaupun beliau seorang diri. Bagaimana kita mengatakan nabi tidak cinta kepada kita? Itu nabi yang paling cinta kepada kita, paling peduli nasib kita di akhirat nanti. Sehingga ketika itu beliau mengatakan setiap nabi punya doa yang mustajab. Seperti Nabi Nuh, doa mustajabnya minta kepada Allah, "Ya Allah, janganlah kau sisakan lagi dari kaumku ini satu orang pun yang dolim. Kalau kau sisakan mereka, mereka akan melahirkan lagi generasi pembangkang lagi." Maka Allah hapuskan kaum Nabi Nuh yang pembangkang itu, tinggal yang taat. Tapi akhirnya jadi juga orang-orang pembangkang di zaman berikutnya, ya, keturunan Nabi Nuh semua. Itu doa Nabi Nuh. Ada lagi doa Nabi Musa, ada lagi doa Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, doa mustajab milikku aku tahan, aku gunakan nanti di akhirat. Untuk apa? Untuk menolong umatku yang dalam kesulitan. Kemudian Rasulullah SAW katakan, "Syafaati li alil kabair min ummati." Syafaat atau pembelaan. Syafaat itu pembelaan. Jadi orang salah, lihat siapa yang bela. Kalau yang bela orang hebat, maka dia bisa diterima pembelaannya. Maka syafaat Rasulullah SAW, syafaatku akan aku berikan kepada ahlul kabair, orang-orang dari umatku yang suka buat dosa besar. Nah, jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah SAW disebut, langsung Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli salim alaihi. Jadi cintanya Rasulullah SAW kepada kita, karena dengan sholawat ini Allah akan berikan balasannya 10 kali sholawat untuk kita. Apa itu sholawat? Ya pahala. Pahala buat apa? Buat bekal kita di akhirat nanti. Jadi kalau kita mengingat orang-orang besar sebelum kita, maka keberadaan kita ini dipengaruhi oleh mereka. Maksudnya apa? Kita kenal Islam karena kerja keras mereka. Kita kenal iman karena perjuangan mereka. Kalau mereka tidak berjuang, santai-santai model kita ini, kita nggak tahu. Kita ini lahir dalam keadaan apa? Kita kafir mungkin. Nggak tahu. Ya mungkin kita, ya tahulah masa lalu kita. Iya, mungkin kita lahir Ngaku Islam tapi sholat malas.
nggak tahu mungkin dari agama apa orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita agamanya nggak ada pula. Ya. Jadi kita harus tahu perjuangan pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Wih, ini buat satu ruangan. Tetangga itu dia sedekah. Berkah Jumat. Tetangga itu sedekah. Jumat barokah. Jumat barokah. Iya tutup. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa Silakan. Ya, tutup videonya biar nggak terlalu panjang aku editnya. Dan udah dapat ilmu utamanya itu.